of Donna. Bayu belum juga pulang. Kuputuskan meninggalkan rumah Bayu karena Caca bisa kutinggal dengan Mbok Siti. Dalam perjalanan pulang, aku terus berpikir tentang Lani, wanita yang membuat Mila di penjara. Apakah Lani yang dalam pikiranku wanita yang sama? Dari cerita Lani, wanita yang dicintai Rio, dia pernah bertemu dengan Mila sekali waktu, membuat Lani terpaksa memutuskan pertunangan. "Mimi, kenapa diam saja?" tanya Rio, tetap menyetir. "Rio, kapan kamu dan Lani menikah?" tanyaku. "Bukannya kita menunggu keputusan dari Tante Maria, Mi?" jawab Rio. "Bagaimana kalau kita ke rumah Lani sekarang? Mimi ingin bertemu tantenya dan kita bisa lebih akrab." Ideku yang sebenarnya ingin menyelidiki Lani. "Baiklah, kita ke rumah Lani saja sekarang, Mi," jawab Rio, dan langsung membelokkan mobil berbalik arah menuju rumah Lani. Sebelum kami sampai di rumah Lani, aku dan Rio singgah dulu di toko buah, membeli buah-buahan sebagai buah tangan. Aku tidak boleh gegabah dengan pilihan Rio. Setelah melihat Mila ditangkap polisi, entah kenapa perasaanku tidak enak terhadap Lani. "Mi, aku mau setelah menikah nanti dengan Lani, kita tetap tinggal seatap," ucap Rio. "Mimi senang kamu masih peduli dan tetap ingin bersama Mimi. Di dunia ini hanya kamu yang Mimi punya," kataku menanggapi perkataan Rio. "Ayah juga, walaupun dia bukan ayah kandungku, aku tetap menghormatinya karena dia ayah tiri yang baik di mataku. Itulah putraku. Kebaikan hatinya adalah kelemahan menurutku. Tidak masalah, hitung-hitung menebus apa yang aku lakukan terhadap Luna. Semoga Luna tenang di alamnya sekarang." Mobil memasuki halaman rumah Lani. Saat kami parkir, Lani dan tantenya keluar dari pintu dan seperti ingin pergi. Melihat kedatangan kami, mereka berdiri di teras menunggu kami keluar dari mobil. "Halo, Bu Maria. Maaf, kami datang mendadak," sapaku setelah keluar dari mobil dan menghampiri Lani dan tantenya. "Halo Tante, Lani, sapa Rio juga. Kami mau mengunjungi Bu Donna, tapi karena kalian sudah di sini, ayo masuk," kata Maria kepadaku dan Rio. "Lani, ini sedikit buah-buahan. Aku menyodorkan buah yang ku beli tadi ke Lani." "Terima kasih, Tante. Aku merasa tidak enak merepotkan," jawab Lani menerima buah tersebut. "Kamu akan menjadi mantuku. Tidak ada kata repot di antara kita," sanggahku tersenyum. Sejak Lani tersenyum menyambut kedatangan kami, kulihat ada tatapan cinta di mata Lani untuk putraku. Tatapan ini tidak pernah kulihat sebelumnya. Syukurlah. Kami duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian, pembantu datang dan meletakkan 3 cangkir teh hangat di meja. Tapi yang membuatku terpana melihat Tante Lani. Dia tidak ikut minum teh seperti kami. Dia minum minuman kaleng bersoda sambil menggesekkan ibu jarinya dengan jari telunjuknya. Aneh, kebiasaan yang sama yang pernah dilakukan seseorang di masa laluku. Kebiasaan sama yang jarang dimiliki orang yang berbeda. Kenapa aku melihatnya seperti melihat seseorang yang sangat aku kenal? "Silahkan diminum, Bu, Rio," kata Maria dengan senyum ramahnya. "Terima kasih," jawabku, dan meminum minuman yang telah disediakan. Rio dan Lani juga minum minuman yang telah disediakan untuk mereka. Maria meneguk minuman kaleng di tangannya. Kebiasaan, jarinya selalu menjadi pusat perhatian mataku. Aku terus memperhatikannya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia bukan orang yang sama dengan yang aku pikirkan. Fisik mereka sangat berbeda. Oh Tuhan, kenapa aku mengingat dia lagi?
Ada masalah apa Bu Donna repot-repot ke sini? Tanya Tante Lani, membuyarkan keterpakuanku menatapnya. Oh, aku mau menanyakan tentang rencana pernikahan Lani dan Rio. Kapan kita bisa melangsungkan pesta pernikahan anak kita? Aku menanggapi pertanyaan Maria. Dia tersenyum dan meneguk lagi minuman kaleng di tangannya. Dan setelah itu berkata, bagaimana 2 bulan lagi? Aku perlu persiapan pesta besar untuk keponakanku satu-satunya. Mendengar perkataan Tante Lani, Rio tersenyum senang. Lani juga tersenyum menatap Rio. Ini membuktikan Lani bukan wanita yang sama dengan Lani selingkuhan Bayu. Kalau mereka wanita yang sama, tidak mungkin Tante Lani mau menikahkan keponakannya dengan putraku. Yang aku dengar, Bayu juga akan menikah dengan Lani, wanita selingkuhannya. Sangat tidak mungkin wanita yang sama menikahi 2 lelaki sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Aku lega mendengar semua ini. Putraku memilih wanita yang tepat, mendampingi hidupnya. Aku sudah tidak sabaran ingin memiliki cucu dan hidup tenang di hari tuaku. Prof. Lani, 2 bulan lagi. Apa aku tidak salah dengar? Bagaimana mungkin dia menyetujui aku menikah dengan Rio dalam aksi balas dendam? Pernikahan bukan suatu permainan. Ini sangat bertentangan dengan prinsipku selama ini. Aku tidak bisa berpura-pura menikah dengan Rio hanya untuk membalas dendam. Tidak. Aku senang mendengar keputusan Anda, Bu Maria, jawab Donna dengan senyum sambil melirik Rio. Aku juga senang keponakanku satu-satunya mendapatkan pendamping lelaki seperti Rio, Bu Donna, katanya. Rio menggenggam tanganku sambil menatapku dengan bahagia. Aku membalas dengan senyum, meskipun hatiku berkata-kata. Aku bingung dengan permainannya. Bukankah dia melarangku jangan bermain hati dengan Rio, tapi dia membuatku bermain semakin dalam dan aku seperti sulit untuk lepas. Baiklah Bu Maria, kami permisi dulu. Untuk masalah pesta pernikahan dan apa model pakaian pengantin nanti saja kita bicarakan. Karena aku yakin Anda punya selera yang bagus daripada aku, kata Donna mencoba merendah. Tentu, aku ingin yang terbaik untuk Lani. Aku akan menyiapkan pesta yang sangat meriah dan juga kado yang akan diingatnya seumur hidup, ucapnya. Dan setelah itu, meminum lagi minuman kaleng di tangannya. Entah kenapa, Donna selalu memperhatikan gerak tubuhnya. Apa yang difikirkan Donna? Kenapa aku melihat Donna menatapnya dengan sesuatu yang sulit aku artikan? Aku pasti akan memberikan yang terbaik juga untuk Lani, Tante. Karena aku sangat mencintai Lani. Rio menatapku dalam dan penuh cinta. Oh Tuhan, kenapa tatapan ini semakin membuat jantungku bergetar? Aku senang mendengar perkataanmu, Rio. Kamu, putra dan calon suami yang baik untuk Lani. Aku hanya bisa memasang wajah senyum menanggapi semua ini. Ada rasa tidak tega membiarkan Rio korban dari permainanku nanti. Hati kecilku selalu berkata, aku tidak ingin mengorbankan siapapun yang tidak bersalah dari aksi balas dendam ini. Aku masih punya hati nurani, meskipun apa yang aku dapatkan dulunya dari perbuatan Donna dan Mila. Donna dan Rio sudah meninggalkan rumah ini. Aku melangkah ke dalam, mengikutinya hingga di ruang tengah. Dia duduk bersilang kaki sambil menatap layar ponsel. Aku duduk di sampingnya, ingin berbicara. Ada yang ingin kamu tanyakan? Tanyanya, yang sudah tahu maksudku. Apa maksudnya dengan 2 bulan lagi aku akan menikah dengan Rio? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia tersenyum sinis dan melirikku sesaat. Setelah itu dia menatap layar ponselnya lagi sambil berkata,
Kenapa kamu tidak mengerti juga kalau Donna kesini mau menyelidiki apakah kamu Lani yang sama dengan Lani selingkuhan Bayu? Apa? Aku terkejut mendengar perkataannya. Aku rasa kata-kataku sudah cukup jelas. Jawabnya. Dia bangkit berdiri dan ingin melangkah ke kamarnya. Aku tidak bisa menjadikan Rio korban dari permainan ini, ucapku, berusaha menghentikan langkahnya. Dia membalikkan badan serta membungkuk menatap wajahku dekat. Apakah kamu lupa? Rasanya ditinggal sekarat di tepi jurang. Aku diam dengan membayangkan ngerinya dan sakit yang aku rasakan dulu. Dia melangkah ke kamarnya. Aku dibesarkan ibu dan ayah dengan penuh kasih sayang. Meskipun ibu telah meninggal dan aku hidup dengan ayah sebelum menikah. Ayah selalu mengajarkan kepadaku menjadi manusia pemaaf dan menjauhi penyakit hati. Aku Luna yang besar dari penuh kasih sayang dan cinta. Bagaimana mungkin aku bisa merubah itu? Aku tidak sanggup melihat Rio disakiti, meskipun aku tahu ibunya ingin. Kenapa sulit sekali yang aku rasakan sekarang? Pilihan yang tidak bisa ku pilih. Prof. Donna, rasanya sangat lega mendengar keputusan Maria. Rio dan Lani akan menikah 2 bulan lagi. Tadinya aku mengira Lani itu Lani yang sama dengan Lani selingkuhan Bayu. Setelah aku ke rumah Lani dan bertemu tantenya, aku yakin mereka gadis yang berbeda. Karena tidak mungkin satu wanita akan menikah dengan 2 lelaki sekaligus, apalagi dalam waktu yang berdekatan. Kenapa melihat Maria, aku teringat lagi dengan seseorang yang punya kebiasaan sama dengan Maria. Tapi itu tidak mungkin, karena mereka orang yang berbeda. Mungkin itu hanya firasatku saja. Apa yang Mimi pikirkan? Tanya Rio, tetap menyetir. Tidak ada. Mimi hanya membayangkan pesta pernikahanmu yang sangat meriah nantinya, jawabku. Aku sangat senang Mimi menyukai wanita pilihanku. Lani wanita yang cantik, dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Tentunya punya sifat yang baik, Mi, ucap Rio mengagumi Lani. Rio selalu memuji Lani. Dia punya cinta yang besar untuk wanita itu. Aku berharap pernikahannya sama Lani berjalan lancar, karena aku tidak sanggup melihat putraku kecewa hanya karena sebuah alasan cinta. Bersambung.